Oke guys, jumpa lagi di channel UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan membuat kilas balik dari mini PC T9 Plus dengan 8 bulan penggunaan ya teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman, jika baru di channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UPX ID ya, agar tidak ketinggalan informasi. Nah, kita masuk ke pembahasan teman-teman. Yang pertama, mini PC T9 Plus ini saya sudah beli dari tahun 2025. Nah, ini saya sudah screenshot. Lebih tepatnya di 8 Agustus 2025 ya teman-teman, dengan harga sekian masih ya, alhamdulillah masih dapat promo dengan spesifikasi Intel Alder Lake N100, kemudian LPDDR5 16 GB RAM, kemudian SSD-nya itu 256 ya teman-teman. Nah, mini PC ini saya beli karena memang satu dari harga, kemudian dari ya spesifikasi cukup lah teman-teman dengan penggunaan di server rumah saya ya, dengan kategori beban tidak terlalu berat ya, seperti itu. Nah, kelebihan dari mini PC ini teman-teman ya tangguh ya, terutama teman-teman jika pengguna mini PC baik dengan harga di atas 2 juta maupun di bawah 2 juta ya, dengan spesifikasi terbaru, kemudian sudah RAM 16 GB LPDDR5 ya teman-teman, karena harga RAM sekarang untuk DDR5 ke atas itu tidak ngotak ya teman-teman. Jadi jika teman-teman beli sekarang mungkin tidak akan dapat harga seharga saya ya, gampangannya seperti itu, karena ini harga di per Agustus 2025 teman-teman. Nah, kita login dulu ya, karena ini ada di rumah saya posisi, jadi dengan IP 192.168.88.3 8006 ya untuk akses Proxmox-nya itu sendiri. Nah, di sini sudah saya install, video-video sebelumnya sudah banyak, teman-teman bisa tonton saja Proxmox, dan juga sudah jalan beberapa bulan, bukan beberapa bulan ya, hampir setahun, dalam kurun waktu kurang sekitar 4 bulan lagi ya. Ke bulan Agustus 2026 tepat sampai tanggal 8 Agustus itu sudah 1 tahun untuk penggunaan mini PC saya ya. Nah, di sini saya masuk dulu dengan user. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, jadi jika teman-teman pengguna server apalagi di akses publik, jadi saya sarankan untuk aktifkan autentikatornya ya. Kenapa begitu? Karena jaga keamanan ya, seperti itu. Ini saya masuk dulu menggunakan autentikator ya. Nah, ini dia teman-teman, jika teman-teman tidak percaya saya akan sepilkan untuk spesifikasinya. Mini PC ini sangat tangguh ya teman-teman, saya running 24 jam, hampir yang kapan hari itu beberapa bulan, hampir 3 bulan ya, 60 harian itu tidak off ya. Off karena memang untuk di rumah listrik itu padamnya nggak ngotak ya, hampir 2 hari karena tiang PLN padam ya. Video sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwasanya di rumah padamnya itu tidak ngotak teman-teman. Kemudian di sini, nah ini untuk health-nya sementara ya, jadi teman-teman bisa cek di sini ada 4 core CPU, kemudian ada 16 GB RAM dengan usage-nya itu masih di 3,36 GB RAM ya, seperti itu. Dengan SSD-nya sudah lumayan ya, dari sekitar 256 ini sudah terpakai 167. Nah, Bang, di sini kok 441 GB, Bang. Kenapa bukan 256, Bang ya? Jadi begini. Nah, untuk OS-nya itu saya letakkan di SSD-nya, sedangkan untuk storage lainnya itu saya taruh di luar ya. Di sini ada local PVE, kemudian ada SMB ya, seperti itu. Jadi SMB 256-nya ini juga terdeteksi di storage ini ya, teman-teman. Nah, ini kebetulan uptime-nya sekitar 11 hari ya. Di sini saya masuk di PVE, di Proxmox-nya ini kebetulan ada beberapa service yang online ya, kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 9 yang on ya, sisanya saya off kan ya, karena memang tidak digunakan untuk saat ini ya, untuk menghemat listrik. Itu pun sekarang masih posisi padam di rumah teman-teman. Nah, ini untuk summary-nya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat saja di sini bahwasanya di sini CPU-nya penggunanya kurang lebih 1 sampai 5% ya. Anggapannya load-nya tidak terlalu banyak karena memang servis di rumah saya itu tidak terlalu banyak teman-teman. Dan juga yang saya akses publik kayak Cloudflare, kemudian LAM ini website, kemudian juga Kasa OS, kemudian ada EarnUp. Jadi untuk EarnUp mungkin saya akan berikan update di next video ya teman-teman. Kemudian ada Zipline, ada ACS Ubuntu ini off ya terutama. Nah, Trillium ini sangat penting untuk saya karena node semua yang ada di rumah saya itu ada di Trillium. Jadi sinkron antara laptop kemudian antara Android, jadi Android tinggal fix dari atau connect atau akses dari browser. Nah, seperti ini.
Kemudian bisa akses menggunakan apapun ya teman-teman, contoh kayak Brave browser, kemudian dari laptop ya, atau mungkin dari MacBook saya juga bisa pakai Trillium ini ya, seperti itu. Nah, jadi Trillium ini sangat bermanfaat untuk saya teman-teman ya, terlebih seperti note, catatan seperti ini. Kemudian teman-teman yang request saya catat di sini ya biar tidak hilang. Di sini ada private, ini untuk saya, kemudian di sini untuk school, untuk sekolah. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa buat sectionnya ya, seperti itu. Jadi bisa online selama server di rumah online ya, datanya aman. Nah, kemudian teman-teman di sini juga ada bezels. Nah, bezels ini untuk monitoring ya. Saya sampai lupa aksesnya. Jadi bezels ini saya gunakan, teman-teman bisa tonton saja videonya. Monitor kalau tidak salah URL-nya. Nah, seperti ini. Ini tetap ada ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk akses monitor di server rumah saya kayak beberapa yang off, kemudian ada yang on ya. Ini untuk server di sekolah off karena routernya terkena petir teman-teman. Kemudian di sini UPX ID PC, ini PC saya yang saya gunakan untuk record ini ya. Jadi ada bezelsnya untuk monitoring, untuk spek juga di sini ada OS-nya seperti itu. Jadi ada Windows 10 Pro 22H2, kemudian Intel Core i7 6700 series, 4 core 8 thread, dan juga nama PC-nya dengan IP-nya juga lengkap di sini ya teman-teman. Dan juga untuk usage memorinya sampai untuk disk usage, disk IO, dan load average-nya ini sudah tampil di sini teman-teman. Nah, kemudian juga teman-teman selanjutnya ini ada earn up terakhir ini untuk penghasil cuan saya yang jadikan passive income ya, meskipun sebulan tidak seberapa teman-teman, tapi alhamdulillah ada pemasukan selain dari YouTube ya, karena YouTube itu bisa cair punya saya sekitar 3 bulan ya, karena per bulan itu sekitar 400 ribuan ya, tidak sampai sekarang 300-an ya, seperti itu. Jadi tidak masalah karena anggap YouTube ini saya gunakan untuk pasar saya ya, seperti itu. Nah, untuk detail spesifikasinya di sini ada teman-teman 4 kali Intel N100 satu soket ya, bukan dual soket kayak yang di sekolah atau R720 saya ya, sekarang masih off karena routernya itu mati. Kemudian juga di sini ada OS-nya, di sini menggunakan Proxmox VE atau Virtual Environment 8.4.17 teman-teman. Kemudian juga di sini PV Manager-nya update ya 8.4.17 karena saya sering update ya, jika ada update di bagian update sini. Kemudian juga untuk RAM-nya penggunaannya segini, kemudian untuk HDD space ini masih aman ya, karena ini hanya digunakan untuk OS Proxmox-nya itu sendiri, dan I/O delay-nya aman ya teman-teman. Jadi pada saat akses itu ya meskipun ada delay karena koneksi, tapi bukan I/O delay dari lokal ya, meskipun ada 0 sampai 0,1 atau 1% delay ya, tidak masalah. Nah, kemudian teman-teman sisanya untuk penggunaannya kurang lebih average dalam waktu 1 minggu ini ya, sorry ini daily. Nah, kalau mon average ini kayaknya ada yang hilang ya, tidak ada. Jadi kurang lebihnya average-nya seperti ini. Untuk penggunaan CPU-nya ada di 2%, kemudian untuk server load-nya ini kurang lebih di 0,8. Untuk memory usage-nya itu tidak terlalu banyak karena ada beberapa hari atau ada beberapa service yang memang saya tidak sudah gunakan, jadi saya shutdown ya, seperti itu. Untuk network traffic juga tidak terlalu besar teman-teman, paling dari earn up, kemudian dari saya akses dari luar via Cloudflare tunnel itu sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk ketangguhan dari mini PC ini sangat tangguh ya. Ini jika tidak mati atau tidak gara-gara listrik padam sampai berhari-hari teman-teman, mungkin on-nya itu bisa sampai kurang lebih 4 sampai 5 bulanan ya teman-teman. Itu pun saya restart karena memang butuh restart kayak ada major update ya teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin beli mini PC ini sangat-sangat saya rekomendasikan, dengan spesifikasinya juga cukup bagus ya. Di sini mini PC T9 Plus teman-teman bisa cari atau bisa check out di keranjang di bawah ya, karena saya tidak punya Shopee jadi saya pakai Tokopedia saja. Nah, kurang lebih harganya sekarang segini teman-teman ya, anggaplah kita ambil yang standar saja ya, yang 4 jutaan lah seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa baca saja untuk detail spesifikasinya. Saya tidak dipromosikan oleh toko ini atau tidak affiliate, tapi tidak masalah teman-teman. Di sini ada 3 varian, 128 GB, 256 sama 512 ya teman-teman. Teman-teman saya sarankan pakai 512 MB GB RAM, giga SSD storage, karena untuk kedepannya lebih enak ya. Apalagi SSD-nya cukup mahal sekarang teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa baca Intel N150 dengan Gen 13 ya. Kenapa saya ambil ini? Karena generasinya cukup baru, support untuk Windows 11, jadi teman-teman bisa gunakan untuk kerja meskipun ya tidak secepat PC biasanya ya, karena mesti ada yang ditekan, contoh kayak TDP atau watt dari penggunaan ininya sendiri.
Kemudian juga untuk clock speednya ya lumayan lah di 0,8 sampai 3,4 GHz boost. Kemudian di sini ada Intel UHD 24 EU Intel grafik ya seperti itu. Nah, di sini tulisannya 8 GB RAM teman-teman, namun punya saya itu dapat yang 16 GB RAM ya. Ini tidak bisa ditambah teman-teman karena solder atau istilahnya sudah paten di dalam. Kemudian juga ada RGB-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kayak lampu-lampunya. Nah, ini sudah saya matikan ya teman-teman, atau saya cabut modulnya, saya bongkar, saya cabut saja biar tidak banyak makan baterai ya pada saat padam seperti itu. Meskipun tidak sebanyak itu, tapi memang sangat berpengaruh ya teman-teman, bisa nambah sekitar kurang lebih 30 sampai 45 menit untuk runtime-nya ya jika menggunakan UPS DC Mars Riva. Untuk internal storage di sini menggunakan SSD M2 2242. Nah, jadi teman-teman jika ingin upgrade silahkan cari SSD M2 2242. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, atau yang seperti ini ya tampilannya, tapi harganya saya kurang paham untuk sekarang, biasanya cukup mahal harganya. Nah, ini dia. Makanya saya masih belum upgrade karena memang harganya tidak ngotak. Nah, seperti itu ya, mohon maaf teman-teman. Nah, di sini juga untuk video format bisa 4K atau 2 kali 4K ya, atau 2 kali 2K ya seperti itu. Jadi untuk port HDMI-nya ini ada 3 di sebelah kiri. Nah, jadi teman-teman bisa lihat saja di gambar ini ada 3. Ini saya open Image New Tab saja. Nah, di sini ada 3 untuk port HDMI, dan juga di sebelah sini ada USB ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tonton saja review dari saya ya. Ini hanya review selama 9 bulan, dan juga mengingat kembali ya teman-teman untuk spesifikasi dan juga performa dari mini PC T9 Plus ini ya. Dan juga di sini support untuk WiFi 5G. Nah, kebetulan modulnya ini juga saya cabut. Jadi di Proxmox ini di bagian network, nah di sini ada WLP2S0, ini saya cabut karena di sini device-nya terbacanya no, karena memang saya cabut biar tidak makan baterai juga, dan juga tidak nyeken wifi ya seperti itu, karena memang wirelessnya itu tidak saya gunakan ya. Saya fokuskan saja di memang pure server, meskipun spesifikasinya tidak ada embel-embel untuk server teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk di sini dulu. Di sini ada 3 port HDMI, kemudian ada 2 gigabit LAN. Nah, ini yang sangat penting teman-teman. Jadi saya punya redundan sekarang. Nah, di sini juga terdetek bahwasanya ada 2 untuk ENP S0 dan juga ENP3S0 ya, NP2S0 dan juga NP3S0 ya, seperti itu. Jadi di sini ada 2 port untuk LAN-nya seperti itu. Jadi teman-teman bisa punya redundan lah seperti itu. Jadi 2 ini terdeteksi juga di sistem ya, seperti itu. Nah, kemudian juga selanjutnya ada fan ya, meskipun kecil tapi bisalah mendinginkan ya, seperti itu. Jadi untuk suhunya lumayan. Nah, di sini juga ada keterangan bahwasanya di sini support sampai 2 tera untuk NVMe, dan juga sudah menggunakan 4 core 4 thread ya, seperti itu. Saya bacakan lebih lanjut terlebih dahulu. Untuk TDP atau consumption-nya itu di sekitar 10 watt normal. Jika overload istilahnya, jika over penggunaan atau teman-teman push itu bisa sampai 18 watt ya. Saya terakhir itu sekitar 18 watt ya, dengan power supply 12 volt. Nah, inilah alasan terbesar saya kenapa ambil mini PC saya seperti ini, karena saya punya UPS DC Mars Riva sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi UPS DC Mars Riva ini kebetulan di belakangnya itu ada port untuk sekitar 12 volt, kemudian ada 9 volt, dan juga ada port untuk PoE-nya ya, seperti itu. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya teman-teman. Nah, ini dia. Di sini ada PoE, kemudian ada 5 volt, atau ada pilihan untuk DC-nya mau 24 volt atau 12 volt. Di sini juga ada 12 volt 5 ampere, dan juga di bawah ada 12 volt 5 ampere ya. Saya gunakan dedicated yang 5 ampere satu baris ini untuk Mars Riva-nya, karena di sini bebannya itu sekitar 2,5 ampere ya, teman-teman. Nah, jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk power supply-nya saja 12 volt 2,5 ampere ya. 5 ampere itu insya Allah cukup jika mini PC ini loadnya itu sangat tinggi. Kemudian juga untuk workingnya ya seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Nah, untuk reviewnya seperti inilah. Saya menggunakan mini PC ini meskipun tidak saya kerjakan sampai berat CPU-nya 100%, namun seluruh service atau layanan yang ada di UPX ID
ya 50%, hampir 60%, 70% itu dihandle oleh mini PC ini. Sisanya untuk berkas besar, file besar, kemudian ada untuk storage besar dan juga untuk load besar itu saya arahkan ke server yang satunya ya, meskipun sekarang masih down ya, karena servernya di sekolah itu masih down ya. Bukan servernya mati, tapi memang karena di sekolah sekarang router utamanya atau router core-nya itu mati teman-teman. Jadi untuk penyimpanan besar kayak hard disk 5 sampai 6 tera, kemudian di sekolah itu saya gunakan SSD dan juga lainnya itu ada di sekolah ya, seperti itu. Untuk ringan-ringannya kayak Windows di sini tidak saya pasangi karena saya menghemat untuk listrik teman-teman, untuk pengeluaran per bulan ya. Jadi untuk penggunaan per bulannya itu biar tidak terlalu boncos. Nah, di sini teman-teman saya wajibkan untuk teman-teman jika pengguna mini PC dan juga Proxmox, saya sarankan untuk upgrade ya seperti ini jika memang modulnya ini perlu. Kalau saya perlu tidak perlu tetap saya upgrade ya, karena memang biar ada istilahnya bug fix lah seperti itu di sistem kita, dan juga biar tidak ada bug orang atau mungkin oknum-oknum tertentu yang tidak baik atau tidak bertanggung jawab akan masuk ke sistem kita ya, seperti itu. Ini saya akan upgrade teman-teman, tinggal klik upgrade saja. Nanti di sini akan diminta konfirmasi dan juga list package yang akan di-upgrade, contoh kayak Proxmox kernel, kemudian ada lagi cluster, kemudian ada Perl, dan juga ada libpve untuk notified dan PVE cluster ya. Di sini ada 4 total upgrade. Tinggal kita yes saja, sekitar 1 mega ya, 1024B. Berapa KB ini ya teman-teman. Kita tunggu dulu untuk proses upgrade-nya, sekaligus teman-teman jika ingin check out silahkan check out di keranjang di YouTube ini boleh, atau teman-teman tinggal cari di marketplace kesayangan teman-teman ya, seperti itu. Kita tunggu saja sekaligus upgrade-nya. Nah, ini sudah mulai upgrade. Nah, di sini untuk tampilannya masih seperti ini ya teman-teman. Nanti dia akan memperbarui ya setelah restart ya. Ini terkadang ada minta restart, jadi tidak masalah. Ini saya refresh dulu karena ini ada update. Nah, ini sudah normal, di sini no update available ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk video kali ini teman-teman, review dari mini PC T9 Plus ini, karena mini PC ini sudah menemani saya 8 bulan plus Mars Riva ini sudah tidak tahu berapa tahun ya teman-teman, kayaknya 1 tahunan lebih lah untuk Mars Riva ini. Nanti akan saya buatkan reviewnya juga, kemudian kinerjanya seperti apa, dan juga mungkin kedepannya akan saya berikan update beberapa yang memang di server saya stay sampai saat ini ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya tentang mini PC T9 Plus, dan juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.